Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui program motivasi pagi, saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua di pagi hari yang indah ini. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama saat ini terambil di dalam Efesus 3 ayat 20. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian: bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang melampaui batasan kita. Seringkali kita berdoa dengan membawa kotak imajinasi kita sendiri kepada Tuhan. Kita meminta solusi A, membayangkan jalan keluar B, atau mengharapkan hasil C. Kita cenderung membatasi Tuhan berdasarkan apa yang menurut logika kita mungkin terjadi. Namun Rasul Paulus menutup doanya bagi jemaat di Efesus dengan sebuah doksologi atau pujian yang meledakkan batasan-batasan pikiran manusia tersebut. Saudara-saudara terkasih, Paulus menegaskan bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang sanggup menjawab doa, tetapi Dia adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak. Dalam bahasa aslinya, istilah ini menggunakan kata yang sangat kuat, yaitu hyperekperisau, yang berarti meluap-luap, jauh melampaui ukuran atau di luar segala ekspektasi. Bapak, Ibu, Saudara, ada dua hal penting yang dapat kita renungkan melalui bagian ini. Yang pertama, kapasitas Tuhan versus imajinasi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, doa kita dibatasi oleh bahasa dan pikiran kita dibatasi oleh pengalaman masa lalu. Namun Tuhan tidak dibatasi oleh keduanya. Dia seringkali tidak memberikan apa yang kita minta, karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dan bahkan tidak terpikirkan oleh kita. Jawaban tidak atau tunggu dari Tuhan seringkali adalah cara Tuhan untuk memberikan yang jauh lebih banyak. Yang kedua, kuasa yang bekerja di dalam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak bekerja hanya dari luar sana. Paulus mengatakan kuasa itu bekerja di dalam kita. Ini adalah kuasa Roh Kudus. Tuhan ingin mengubah keadaan kita, tetapi seringkali Dia memulainya dengan mengubah diri kita terlebih dahulu, mengubah perspektif kita, memperbesar kapasitas hati kita, dan memperkuat iman kita. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengecilkan Tuhan dengan masalahmu. Sebaliknya, besarkanlah Tuhan di atas masalahmu, karena ukuran kuasanya jauh melampaui doa dan pikiran terbaikmu. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi relevansi dari bagian firman Tuhan ini bagi kita? Efesus 3 ayat 20 memiliki relevansi yang sangat kuat bagi kita yang hidup di era modern yang penuh dengan ketidakpastian sekaligus tekanan untuk selalu memegang kendali. Berikut ada beberapa poin yang menjadi relevansi praktis dalam hidup kita. Poin yang pertama, penawar bagi budaya overthinking atau berpikir berlebihan. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman di mana informasi melimpah, dan itu sering kali membuat kita menjadi
overthinker. Kita terus-menerus memikirkan skenario terburuk, merencanakan segala detail, dan akhirnya merasa cemas karena banyak hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa batas pikiran kita bukanlah batas kerja Tuhan. Saat pikiran kita mentok dan tidak lagi melihat jalan keluar, Tuhan justru sedang bekerja di area yang tidak terjangkau oleh logika kita. Relevansinya adalah ajakan untuk beristirahat dari kecemasan pikiran dan mulai percaya pada kedaulatan Tuhan yang jauh lebih luas. Poin yang kedua adalah mengatasi perasaan stuck atau buntu dan terbatas. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang saat ini merasa terjebak dalam karir yang tidak berkembang, hubungan yang sulit, atau masalah finansial yang seolah tidak ada ujungnya. Kita sering merasa, ya sudah, kapasitas hidupku cuma sampai di sini. Firman Tuhan ini mematahkan pesimisme kita. Tuhan tidak bekerja berdasarkan sumber daya kita, melainkan berdasarkan kekayaan kemuliaannya. Bagi kita yang merasa buntu adalah, jangan jadikan situasi kita saat ini sebagai kesimpulan akhir. Tuhan sanggup membuka pintu yang bahkan belum pernah kita bayangkan keberadaannya. Poin yang ketiga adalah kekuatan menghadapi imposter syndrome atau merasa tidak mampu. Kekasih-kekasih Tuhan, di dunia yang kompetitif, banyak dari kita merasa cukup pintar, tidak cukup berbakat, atau merasa palsu, merasa tidak layak atas posisi diri sendiri. Paulus mengatakan kuasa itu bekerja di dalam kita. Tuhan tidak hanya memberikan keajaiban dari luar, tetapi Dia memberikan kekuatan, ide, dan hikmat dari dalam melalui Roh Kudus. Kita tidak perlu mengandalkan kehebatan kita sendiri. Jika Tuhan berikan tanggung jawab, Dia akan berikan kuasa yang melampaui kemampuan alami kita untuk menyelesaikannya. Poin yang keempat, melampaui kepercayaan pada data dan prediksi. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, saat ini kita sangat tergantung pada data, statistik, dan algoritma untuk menemukan masa depan. Meskipun itu baik, hal itu sering kali membuat kita kehilangan dimensi iman. Kita hanya percaya pada apa yang bisa dihitung secara matematis. Tuhan adalah Allah yang melampaui statistik. Firman Tuhan pagi ini adalah pengingat bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh angka atau prediksi ekonomi semata. Tuhan sanggup melakukan intervensi yang tidak masuk dalam hitungan manusia. Tetaplah bekerja keras secara profesional, tetapi berikan ruang bagi Tuhan untuk melakukan hal-hal ajaib yang melampaui data. Poin yang kelima, memperbesar kualitas doa kita. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus, seringkali doa kita menjadi sangat dangkal dan hanya berisi daftar belanjaan, minta ini dan itu. Kita takut meminta hal besar karena takut kecewa jika tidak dikabulkan. Firman Tuhan pagi hari ini menantang kita untuk berani berdoa secara berbahaya, dalam tanda kutip besar. Jika Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak, mengapa kita berdoa begitu sedikit? Firman Tuhan ini memotivasi kita untuk berdoa bagi pemulihan bangsa, bagi pertobatan keluarga, atau bagi visi besar yang Tuhan taruh di dalam hati kita, tanpa perlu membatasi Tuhan dengan ketidakmampuan kita. Relevansi Efesus 3 ayat 20 bagi kita adalah Tuhan tidak dibatasi oleh ukuran doa kita, tajamnya pikiran kita, atau kecilnya peluang kita. Karena itu saat kita merasa berada di titik akhir dari apa yang bisa kita pikirkan, kita sebenarnya baru berada di titik awal
dari apa yang bisa Tuhan lakukan. Biarlah firman Tuhan pagi hari menolong, memberkati, memotivasi kita untuk mengharapkan perkara-perkara yang ajaib dan yang besar dari Tuhan. Meskipun kita tidak mampu, tapi kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita jauh lebih besar daripada ketidakmampuan kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat, dan punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Tuhan pasti membuat kita berhasil. Oleh sebab itu, selamat pagi, saat berjuang. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam, haleluya, amin.